Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku ya. Di sini kita akan belajar tentang mengenal bilangan bulat part 2. Kemarin kan udah ya part 1-nya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke part 2. Baik, bagi yang baru bergabung di channel aku ya, tonton videonya dulu. Jika memang suka dengan videonya, bisa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita akan belajar tentang bilangan bulat part 2. Di sini kita akan mengingat ya yang materi kemarin. Mungkin ini ya bisa dijawab ya pertanyaannya. Diketahui bilangan bulat 20 dan bilangan bulat negatif 20. Manakah bilangan yang lebih besar? Kira-kira dari 20 dan negatif 20 ini nilai yang lebih besar itu yang mana ya? Sesuai dengan materi yang kemarin. Oke, jadi jawabannya adalah 20. Nah, ini ya untuk yang kemarin mengingat ini adalah garis bilangan bulat ya. Nah, itu kan ada 20. 20 itu kan ada di sebelah kanan 0 ya. Dan negatif 20 itu berada di sebelah kiri dari 0. Jadi otomatis yang ada di sebelah kanan itu nilainya adalah lebih besar. Jadi bilangan bulat 20 itu merupakan bilangan yang lebih besar. Oke, kita next ke nomor 2. Diketahui bilangan A dan bilangan B itu nilainya positif ya. Bilangan A tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan B tersusun dari 3 angka. Bilangan manakah yang lebih besar? Nah, di sini si A ini memiliki 4 angka dan si B memiliki 3 angka. Kira-kira angka mana yang lebih besar? Oke, jadi jawabannya adalah bilangan A. Nah, kok bisa A sih? Nih ya, bagi yang bingung, kita pakai permisalan. Misal ya kita yang A, 1111. Itu kan terdiri dari 4 angka ya. Yang B itu kita sama pakai angka 1 juga biar lebih mudah ya. Tersusun dari 3 angka yaitu 111 atau 111. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya bilangan mana yang lebih besar ya. Antara 1000 dan 100. Pasti yang lebih besar itu yang 1000 ya. Jadi kesimpulannya jika positif itu dan jumlah bilangannya lebih banyak, itu adalah yang lebih besar. Oke, next. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Nah, tadi kan kita udah belajar tentang yang positif ya. Yang sekarang kita akan belajar tentang negatif. Sebenarnya bukan belajar sih, sekedar mengingat aja ya materi kemarin. Nah, di sini ada bilangan C itu tersusun dari 3 angka, yang D itu 4 angka. Ini negatif ya. Kira-kira manakah yang lebih besar? Oke, kita lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah C. Kenapa sih kok C? Nah, seperti yang tadi ya. Kita misalnya dia pakai angka 1 juga. Yang pertama, yang C kan tersusun dari 3 angka ya. Itu negatif, jadi negatif 111. Yang D 4 angka, jadi negatif 1111. Kalau semakin ke kiri itu kan semakin kecil ya. Meskipun angkanya itu besar. Nah, jadi yang lebih besar itu adalah yang negatif 111. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan. Nah, di sini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat ya. Penjumlahan antara positif dan positif. Itu misal ada 2 ditambah 3. Hasilnya kan 5 ya. Jadi kalau positif ya kayaknya gampang sih.
Terus yang kedua yaitu positif ditambah negatif. Kayak gimana sih? Kita lihat ya, di sini ada 2 plus negatif 3. Kenapa ya negatif 3-nya dikasih kurung? Nah, ini emang konsepnya harus dikasih kurung ya gini. Jadi nanti tuh buat ngitung-ngitungannya biar gak salah gitu. Jadi 2 ditambah negatif 3. Jadi kalau positif ketemu negatif itu hasilnya jadi negatif ya. Jadi yang positifnya itu hilang. Jadi 2 dikurangi 3. Jadi hasilnya negatif 1. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya, negatif ditambah dengan positif. Ini ada negatif 2 ditambah 3. Nah, kalau negatif yang di depan, itu nggak masalah sih ya. Maksudnya nggak ngaruh seperti yang tadi ya, jadi negatif. Jadi hasilnya kan negatif 2 ditambah 3 ya, hasilnya itu 1. Selanjutnya, negatif ditambah negatif. Di sini ada negatif 2 ditambah negatif 2. Nah, seperti yang tadi ya, itu kan ada plus ketemu dengan negatif ya. Jadi itu hasilnya negatif ya. Jadi penulisannya itu nanti negatif 2 ditambah eh sorry, negatif 2. Jadi hasilnya negatif 4 ya. Jadi gini istilahnya kita punya hutang 2 ya. Terus kita hutang lagi nih 2. Jadinya hutangnya kita kan 4 ya. Nah, jadi itu negatif 4 hasilnya. Oke, tadi kan kita udah belajar tentang yang penjumlahan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang yang pengurangan. Pertama, positif dikurangi positif. Kita lihat di sini ada 2 dikurangi 3. Nah, 2 ini kan positif ya, 3 juga positif. Jadi 2 dikurangi 3 itu hasilnya negatif 1. Selanjutnya, positif dikurangi negatif. Di sini ada positif 3 ya dikurangi negatif 2. Di sini kenapa hasilnya 5 ya? Jadi kuncinya jika pengurangan bertemu dengan bilangan negatif itu hasilnya nanti jadi penjumlahan. Jadi 3 dikurangi negatif 2 itu sama dengan 3 ditambah 2. Jadi hasilnya 5. Oke, yang selanjutnya itu negatif dikurangi positif. Sini ada negatif 5 dikurangi 2. Negatif 5 ini kan bilangan negatif ya. Terus dikurangi 2. 2 sendiri ini merupakan bilangan positif. Jadi, jika ada seperti ini, negatif 5 dikurangi 2. Itu penulisannya min 5, min 2. Jadi, negatif tuh bisa dibilang juga min ya. Jadi, negatif 5, negatif 2, atau min 5, min 2. Nah, di sini kita punya hutang 5, terus hutang lagi 2. Otomatis kan hutangnya nambah ya. Jadi, hasilnya itu negatif 7. Oke, selanjutnya negatif dengan negatif. Negatif 2 dikurangi negatif 4. Sini tadi kan udah dibilang ya kalau ada pengurangan ketemu dengan negatif, hasilnya tuh menjadi positif. Jadi penulisannya itu negatif 2 ditambah 4. Nah, di sini negatif tuh kan hitungannya kayak utang gitu ya. Yang positif itu kita ngebayarnya. Jadi punya hutang 2 dibayar 4. Jadi uangnya itu kan lebih ya. Lebih. Jadi hasilnya nanti positif. Positif 2. Selanjutnya berarti ya. Tadi kan udah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita beralih ke soal.
Sama 5 ditambah 6. 11 ya. Mungkin ini mudah. Selanjutnya nomor 2, 9 ditambah negatif 2. Penulisannya kalau positif ketemu negatif tuh jadi pengurangan ya. Jadi 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Yang nomor 3, negatif 10 ditambah 7. Nah, di sini ada hutang 10 dibayar 7. Jadi kan utangnya masih ada ya. Jadi hasilnya negatif 3. Selanjutnya itu negatif 10 ditambah negatif 35. Nah, di sini ada penjumlahan ketemu dengan bilangan negatif. Jadi itu hasilnya nanti jadi negatif ya. Jadi negatif 10, negatif 35 ya, punya utang 10, terus utang lagi 35. Jadi hasilnya negatif 45. Yang nomor 5, ini ada 25 dikurangi 43. 25 kurangi 43. Negatif 18 ya. Selanjutnya 30 dikurangi negatif 20. Nah, di sini negatif ketemu di sini pengurangan ketemu negatif ya. Hasilnya berapa? Jadi hasilnya itu 50 ya. Selanjutnya negatif 40 dikurangi 52. Oke, selanjutnya negatif 48 dikurangi negatif 52. Oke, mungkin itu saja ya untuk penjelasan kali ini. Kembali ditutup dengan sebuah quotes yaitu, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Ucapin terima kasih banyak. Jika suka dengan video ini, bisa like videonya dan subscribe ya. Jangan lupa juga komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.